ialah sila pertama. Video tersebut merupakan contoh pengamalan dari sila yang pertama, yaitu berdoa sebelum makan sesuai kepercayaan masing-masing, karena mencerminkan penghormatan terhadap Tuhan, serta tindakan ini menunjukkan rasa syukur dan pengakuan akan peran Tuhan dalam memberikan rezeki, serta menghargai kebebasan beragama dan kepercayaan yang dijamin oleh sila pertama. Nah, berikutnya sila kedua. Kevin, kamu udah siap belum perniahan? Enggak, aku udah selesai kan sendiri itu. Boleh tolong aja deh nggak? Belum paham. Bagian sepertinya ini diginiin, ditambah, terus nanti hasilnya nanti dikurangin aja. Jadi itu hasilnya. Oh, makasih ya sih. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini menekankan pentingnya saling membantu dan memperlakukan sesama manusia dengan adil. Membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas adalah bentuk kepedulian dan penghormatan terhadap mereka. Tindakan ini mencerminkan kemanusiaan, di mana kita membantu teman belajar dengan memberikan penjelasan, bukan sekedar memberikan jawaban. Dengan cara ini juga, kita menunjukkan sikap adil dan beradab, menghargai proses belajar teman, dan mendorong mereka untuk lebih mau berkembang. Selanjutnya sila ketiga. Beli yang pedes-pedes gak sih? Iya. Ini kayaknya enak. Ini aja, Cuk. Ini sih produk dalam negeri, sedangkan ini tuh beda. Tengok ini. Oh iya. Nah. Tukar aja ini aja. Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu contoh pengalaman sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan dan kesatuan yang menjadi landasan bangsa Indonesia untuk tetap utuh dan tidak terpecah belah. Karena hal tersebut termasuk dalam rasa nasionalisme yang harus tumbuh terutama pada anak bangsa, yaitu mahasiswa. Selanjutnya sila keempat. Oke, karena udah cukup orangnya untuk memulai, kita tinggalin saja satu orang. Oke, langsung aja kita mulai rapatnya. Oke, tadi itu yang saya usulkan. Apakah semuanya setuju? Kalau setuju bisa dipencet tombol angkat tangannya ya. Oke, karena sepertinya semuanya sudah setuju, maka kedepannya akan kita terapkan apa yang tadi saya sudah usulkan ya. Oke, terima kasih semuanya. Kegiatan tersebut mencerminkan penerapan sila keempat Pancasila, karena keputusan diambil melalui musyawarah, melibatkan semua pihak secara adil, dan mengutamakan pemikiran yang bijak, serta kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah sila kelima. Nah, kalian berangkat sekolah dulu ya. Tahun ini kok aku cuma 10.000, abang 20 sih. Keperluan kamu masih sedikit, sedangkan keperluannya banyak, jadi lebih besar dari kamu. Oke, aku sekolah dulu ya. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan adil. Memberikan uang jajan kepada anaknya secara adil adalah bentuk kepedulian dan penghormatan terhadap mereka. Tindakan ini mencerminkan keadilan, di mana orang tua memberikan uang jajan kepada anak-anaknya sesuai kebutuhan, karena abangnya tersebut lebih banyak keperluan dibandingkan adiknya. Dengan cara ini kita menunjukkan sikap adil, karena apabila uang jajan adiknya disamakan dengan uang jajan abangnya, maka adik akan boros dalam penggunaan uang jajan tersebut, dikarenakan berlebihan dengan kebutuhan yang dimilikinya. Menanyakan untuk tugas PKL mewawancarai salah satu guru. Pertanyaannya, kenapa sila Pancasila saling berkaitan? Sila Pancasila saling berkait karena merupakan satu sistem. Ibaratnya ada kepala, badan, kaki, tangan, itu nggak bisa dipisah. Kalau tak ada kepala mati, meninggal, iya kan? Ada tangan cuma satu, nggak seimbang.
ada kaki dua, tinggal satu, tidak seimbang. Nah, begitu juga dengan Pancasila saling terkait. Contohnya sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kita itu butuh Tuhan. Tidak bisa kita hidup tanpa adanya Tuhan. Manusia memang butuh manusia yang lain, makhluk sosial. Ya, kita masing-masing punya keyakinan, kita harus saling menghargai keyakinan orang lain. Orang lain beribadah, kita menghargai. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita di Indonesia ini bukan cuma satu agama, tapi ada berbagai macam agama. Bukan itu mengenai satu agama ya. Jadi pada saat kita beribadah, kita butuh Tuhan, orang lain juga beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kita menghargai mereka. Kalau seandainya di Indonesia harus ada satu agama nih, yang agama lain tidak boleh, itu bisa terjadi bentrok. Nah, jadi terjadi ketimpangan. Nah, itu sila 1. Sila keduanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita menyembah kepercayaan agama kita masing-masing, dan yang kedua kita menghargai agama mereka. Itu misal, ayo kita belajar kelompok di hari Minggu. Maaf ya, aku nggak bisa, janganlah jam 8 pagi. Saya misalnya mau beribadah di hari Minggu. Oh nggak boleh, kita harus tetap belajar. Nggak bisa, kita hargai mereka. Karena apa? Mungkin ada sanksi juga kan kalau mereka nggak pergi. Atau di hari Jumat saya waktunya sholat Jumat, bisa diundurlah. Itu namanya saling menghargai. Sila 1, sila 2 terkait. Sila 1, sila 2 itu kalau sudah terjadi persatuan Indonesia, sila ketiga itu akan nyatu. Kenapa? Karena sudah saling menghargai. Bukan hanya saling menghargai agama ya. Indonesia ini selain agama, suku, budaya, bahasa, ras itu semuanya banyak berbeda-beda. Makanya kita perlu ada persatuan Indonesia. Itulah yang sering kita peringati Sumpah Pemuda. Terkait kan? Nah, sila keempat, permusyawaratan. Nah, kerakyatan ada kaitannya dengan musyawarah. Kita ini Indonesia sistemnya gotong royong. Apapun keputusan itu harus menghasilkan musyawarah mufakat terkait 1, 2, 3. Yang kelima itulah terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salinglah terkait di situ, mulai dari ketuhanan, hargai agama masing-masing. Dengan menghargai agama masing-masing, terus yang kedua, hargailah selain agama. Terjadilah persatuan. Bisa terjadi persatuan apabila kita bisa bermusyawarah, mengeluarkan pendapat. Terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saling terkait, tak bisa terpisahkan. Saya hanya mau Pancasila 1 aja, yang lain saya nggak peduli ke orang, nggak bisa. Saya hanya maunya musyawarah aja, nggak mau punya agama, nggak mau menghargai orang lain. Tidak akan pernah bisa kita bersatu. Khususnya agama Islam, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Begitu ya. Oke, saya. Terima kasih Ibu. Penerapan Pancasila tercermin dalam tindakan sehari-hari seperti berdoa, sila pertama, membantu sesama dengan adil, sila kedua, mencintai produk dalam negeri, sila ketiga, bermusyawarah, sila keempat, dan berlaku adil sesuai kebutuhan, sila kelima. Ini menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kesimpulan dari jawaban Bu Asdia, beliau bilang kalau sila-sila Pancasila saling berhubung dan saling melengkapi. Jadi, kalau suatu sila diterapkan, sila lainnya juga ikut mendukung supaya kita bisa hidup rukun dan adil. Nah, itu dia video dari penerapan sila Pancasila yang kami telah buat. Terima kasih, bye. Walaupun aku nggak good looking, tapi cintaku padamu no acting.